Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Laila atau Musfiroh NIM 630101900061 dan saya Lisa Novitasari NIM 630101900078 yang akan memaparkan tentang akuntansi istisna. Yang pertama, definisi. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan penjual atau pembuat. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli dengan penjual atau pembuat. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual memerlukan pihak lain sebagai penjual. Rukun dan syarat istisna. Rukun istisna 1. Produsen atau pembuat barang dan juga menyediakan bahan bakunya. 2. Pemesan atau pembeli barang atau mustasni. 3. Proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan. 4. Harga. 5. Sigot atau ijab kabul. Syarat istisna 1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 2. Ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3. Apabila isi akad diisyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. 4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. 5. Masnu atau barang mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. 6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syarak. Karakteristik. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain atau produsen untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna, maka hal ini disebut istisna paralel. Istisna paralel dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung dari akad kedua antara entitas dan pihak lain. Selanjutnya, mekanisme pembayaran istisna. 1. Pembayaran di muka secara keseluruhan. 2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan. 3. Pembayaran setelah penyerahan barang. Mekanisme transaksi istisna dan istisna paralel. Istisna, bank sebagai penjual. Pembeli meminta kepada pihak bank untuk dibuatkan pesanan sesuai kriteria yang telah disepakati. Kemudian, bank meminta tagihan kepada pembeli. Selanjutnya, bank menerima pembayaran dari pembeli atas barang tersebut. Sedangkan istisna paralel, bank sebagai pembeli. Pembeli meminta kepada pihak bank untuk dibuatkan pesanan. Kemudian pihak bank meminta subkontrak atau pihak ketiga untuk dibuatkan pesanan si pembeli tadi guna memenuhi kewajibannya kepada si pembeli. Istisna dapat dibatalkan dengan memenuhi kondisi yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Dan kemudian jaminan penjual atas pembeli, yaitu jumlah yang telah dibayarkan. Yang selanjutnya penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Pengakuan dan pengukuran akuntansi penjual. Bila suatu akad istisna mencakup sebuah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad terpisah jika a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset, dan b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Yang c. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat
diidentifikasikan. Pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai dan diserahkan kepada pembeli jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk menyelesaikannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai. Istisna dengan pembayaran tangguh. Jika menggunakan metode presentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi dua, yaitu yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui sesuai presentase penyelesaian. Yang B, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istisna dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan nilai tunai dan nilai akad diuraikan dalam contoh. Biaya perolehan produksi yaitu Rp1.000, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yaitu Rp200, nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan adalah Rp1.200. Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun yaitu Rp1.600. Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 tahun yaitu Rp400. Maka, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Kemudian selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran tagihan kepada pembeli diakui sebagai piutang. Biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Biaya perolehan istisna paralel. Biaya perolehan istisna paralel terdiri dari pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Tiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Kemudian biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Contoh akuntansi istisna. Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para nelayan berupa 100 rumah tinggal nelayan seharga 10 juta dengan data-data sebagai berikut. Luas tanah 60 meter, luas bangunan 36 meter, bahan bangunan batako atau kayu meranti, listrik 450 watt, pompa air 4 tangan. Atas maksud tersebut, Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Amanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2008 menyerahkan seluruh dana kepada Bank Syariah Baitul Amanah di Jakarta sebesar 100 kali 10 juta sama dengan 1 miliar. Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Amanah melakukan kontrak dengan PT Anugrah untuk membeli lahan dan membangun rumah dengan data yang sama dengan harga per unit 9.500.000. Pada tanggal 15 April 2008 diserahkan dana atas pesanan rumah tersebut sebesar 100 kali 9.500.000 sama dengan 950 juta rupiah.
Penyerahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 10 November 2008 sebanyak 60 unit dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 15 November 2008, yang selanjutnya diserahkan kepada nelayan. Yang kedua pada tanggal 25 Desember sebanyak 40 unit sisanya dan langsung diserahkan kepada Bank Dunia untuk diserahkan kembali kepada nelayan. Penjurnalannya 1. Pada tanggal 10 Maret 2008 pada saat Bank Syariah Baitul Amanah menerima dana dari Bank Dunia sebesar 1 miliar, maka hutang istisna sebesar 1 miliar berada di sisi debit, sedangkan kas atau Bank Indonesia sebesar 1 miliar di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 April 2008, Bank Syariah Baitul Amanah menyerahkan dana kepada PT Anugrah sebesar 950 juta, maka aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar 950 juta di sisi debit, sedangkan kas atau Bank Indonesia sebesar 950 juta di sisi kredit. Pada tanggal 10 November 2008, penerimaan sebanyak 60 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Atas penerimaan 60 unit rumah dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah 60 kali 9.500.000 sama dengan 570 juta rupiah. Maka penjurnalannya persediaan istisna sebesar 570 juta di sisi debit, sedangkan aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar 570 juta di sisi kredit. Pada tanggal 15 November 2008 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 60 unit kepada Bank Dunia. Dengan penyerahan 60 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jualnya 60 kali 10 juta sama dengan 600 juta. Maka penjurnalannya hutang istisna sebesar 600 juta di sisi debit, persediaan sebesar 570 juta di sisi kredit, keuntungan istisna sebesar 30 juta di sisi kredit. Pada tanggal 25 Desember 2008, penerimaan sebanyak 40 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Dengan diterima penyerahan tahap kedua dari PT Anugrah, maka perhitungan harga jual nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah 40 kali 9.500.000 sama dengan 380 juta. Maka penjurnalannya persediaan istisna sebesar 380 juta di sisi debit, sedangkan aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar 380 juta di sisi kredit. Pada tanggal 25 Desember 2008, diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 60 unit kepada Bank Dunia. Atas penyerahan tahap akhir sebanyak 40 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jualnya 40 kali 10 juta rupiah sama dengan 400 juta rupiah. Maka penjurnalannya hutang istisna sebesar 400 juta rupiah di sisi debit, persediaan sebesar 380 juta di sisi kredit, keuntungan istisna sebesar 20 juta di sisi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.